Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang kemarinnya beberapa hari ada anak kita yang sakit, sekarang sudah bisa hadir di sini. Baiklah, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Buat Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Ibu absen yang hari ini ada beberapa anak yang tidak hadir karena ada yang sakit, ada yang sakit juga, ada 3 orang yang tidak hadir. Semuanya bisa hadir di sini karena kalian bisa menjaga kesehatannya selama ini kan kita sambil ada menyerahkan ulangan dan menjaga kesehatannya. Kemudian selanjutnya kita memulai pelajaran. Silakan sebelum memulai pelajaran ada yang bisa memimpin doa, silakan maju ke depan ya. Silakan. Mari semuanya kita bersama-sama menghadapkan tangan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni rabbil alamin. Ya, terima kasih yang Ibu sudah memimpin doa. Hari ini kita pembelajaran yang berikutnya. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini bab 6 masa dewasa Nabi Muhammad dengan kompetensi dasar menghargai mukjizat Nabi Muhammad SAW pada masa dewasa. Itu merupakan sikap kebutuhannya, kemudian menjalankan sikap peduli dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru tetangga, sikap sosialnya, kemudian memahami masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Kemudian menghargai informasi tentang kisah masa dewasa dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, kita saksikan lebih dahulu sekilas kisah Nabi Muhammad pada waktu pemindahan. Pada saat pembukaan Ka'bah, 4 kabilah Quraisy bertikai. Menangkan Hajar Aswad bersama-sama ke tempatnya semula. Sebuah win-win solution yang cerdas dan damai.
Mendamaikan juga adalah salah satu bentuk sodako, seperti sabda Nabi dalam hadis yang diterima oleh Abu Hurairah ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang tubuh manusia wajib dikeluarkan sodakohnya setiap hari ketika matahari terbit. Mendamaikan secara adil dua orang yang bertikai adalah sodakoh. Membantu orang lain menaiki kendaraan atau mengangkatkan barang ke atas kendaraannya adalah sodakoh. Kata-kata baik adalah sodakoh. Tiap-tiap langkah untuk mengerjakan sholat di masjid adalah sodakoh. Dan menyingkirkan duri dari jalan adalah sodakoh. Orang yang merusak perdamaian dan terlibat permusuhan mendapat ancaman tidak akan pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah seluruh hamba yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali, kecuali seorang yang ada permusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan, tangguhkanlah ampunan bagi kedua orang ini. Tundalah ampunan bagi kedua orang ini hingga mereka berdua berdamai. Ini hadis riwayat Muslim. Itu tadi sekilas tentang peletakan pertama batu Hajar Aswad. Kemudian pernahkah kalian melihat Ka'bah? Pernah di tayangan di mana-mana ya. Cuma kalau Salam dan sikap peduli beliau yang dalam berinteraksi dalam berinteraksi sesama serta memahami hikmah dari kisah masa dewasa beliau. Kemudian dijelaskan lagi masa Nabi Muhammad, masa dewasa beliau. Ya. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat sabar dan peduli kepada sesama. Di sini diceritakan ibu Nabi Muhammad adalah Siti Aminah seperti yang kita ketahui kemarin, sudah kita pelajari. Ibu langsung saja. Kemudian peristiwa apa yang tadi terjadi itu adalah peletakan batu Hajar Aswad yang pertama. Siapa yang meletakkan batu Hajar Aswad pertama? Nabi Muhammad. Ya. Bagaimana sikap dewasa beliau dalam beraktivitas sehari-hari? Beliau ada memiliki empat sifat, yaitu siddiq, apa lagi? Amanah, fatonah, dan tabligh. Ya, yang pertama kalau siddiq artinya siapa yang tahu? Benar. Kemudian yang amanah yaitu dipercaya. Kemudian tabligh menyampaikan, dan fatonah adalah orang yang sangat cerdas. Siapa yang ingin cerdas di dalam sini? Ya, semuanya ingin cerdas. Kalau yang ingin amanah itu setiap diberikan kepercayaan dia menggunakannya dengan baik dan dapat dipercaya. Untuk lebih memahaminya masa Nabi Muhammad ini ditunjukkan dalam kesabaran Rasulullah, yaitu pada waktu kecil. Nabi Muhammad sudah yatim piatu pada umur, siapa yang tahu? 6 tahun. Ya, sejak masih kecil beliau sudah menjadi yatim piatu karena pertama ayah meninggal, kemudian setelah melahirkan tidak beberapa lama istri ibu atau umi Nabi Muhammad. Kemudian sikap Rasulullah dalam berdagang juga jujur. Ya. Tentang kejujurannya seperti misalnya ini barangnya dikatakan jelek, dikatakannya seperti ada apa adanya, tidak berbohong. Terus kemudian Nabi sewaktu berdagang dibawa oleh paman beliau. Kemudian Khadijah melihat Nabi Muhammad dan ketertarikan beliau karena kejujuran Nabi Muhammad. Nah, beliau begitu tekun dalam bekerja, jujur dalam berdagang. Kemudian mereka menikah. Ya.
Mengapa kita harus bersifat jujur dan dapat dipercaya? Karena sewaktu kita jujur, kita dapat membangun kekuatan karakter dalam diri kita. Karena jujur adalah perintah dari Allah. Jadi kita harus bersikap jujur. Dan kita teladani manfaatnya, yaitu kita dapat dipercaya orang lain dimanapun berada. Pasti orang menyukai. Ini siapa yang mau bersikap jujur yang pertama? Kita semuanya berjanji tidak akan bohong, baik dalam menjawab soal atau menilai punya teman atau diri sendiri lah. Kemudian itu ada lembar kerja yang harus kalian LKPD. Nah, cari kata-kata yang berhubungan dengan materi tentang sifat Nabi dan lain sebagainya. Ya, silakan kerjakan. Ibu beri waktu berapa? Minta waktunya 5 menit? Apa 10 menit? 10 menit. Ya, silakan bekerja. Ya, salah satu sifat Nabi adalah titik yang artinya. Ya, silakan. Mana nih? Sekarang ibu tanya, ibu tunjuk ibu tunjuk tadi ya, tidak perlu dipersebanyak. Ibu tanya nanti Abdul Hadihas, salah satu sifat Nabi, ketik apa artinya? Jujur. Iya, jujur. Nah, kemudian ibu tanya sesuai dengan nama istri Nabi adalah, ya silakan Hadijah, istri Hadijah menjawabnya. Istri Nabi yang pertama siapa? Hadijah. Ya, sesuai dengan nama dan istri Nabi ya. Sekarang yang mukjizat terbesar silakan Mas Jaki. Al-Quran. Iya, Al-Quran ya. Kemudian ibu tunjuk lagi Hamda Syakira, salah satu sifat Nabi yang cerdas tadi apa? Fatana. Kemudian yang terakhir, ibu minta angkat tangan. Ya, silakan duduk dengan sopan. Pada umur 40 tahun Nabi Muhammad mendapatkan apa? Wahyu, terima kasih. Ya, untuk teman-temannya yang menjawab. Baiklah, masih semangat? Masih. Semoga pembelajaran hari ini memberi manfaat untuk semuanya. Kemudian
Ibu rangkum, Ibu simpulkan, kalian akan menjawab post test seperti yang sudah Ibu bagikan di hadapan kalian. Ya, sebelum Ibu menyimpulkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak ada. Ya, silakan. Dengarkan. Menyimpulkan kita Ibu dengan kalian kah atau Ibu saja? Ibu saja ya. Terima kasih. Sekarang kita menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu pada umur 6 tahun. Kemudian Nabi Muhammad mampu memperlihatkan semangat kemampuannya bekerja keras dan bertanggung jawab pada setiap pekerjaannya. Contohnya tadi itu berdagang, bekerja, dan lain sebagainya. Contoh teladan yang baik. Kemudian Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dalam berdagang. Kalau tidak pernah berbohong berarti memiliki sifat apa nanti? Jujur. Ya. Kemudian lagi Ibu simpulkan, Khadijah menikah dengan Nabi dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Nah, dan Khadijah pun lebih tua dari Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad dianugerahi ada 6 putra dan putri. Kemudian pada peristiwa peletakan batu Hajar Aswad seperti yang kalian saksikan tadi, itu adalah Nabi Muhammad sebagai orang yang pertama meletakkan batu Hajar Aswad karena beliau dijuluki dengan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya, dan Nabi mengemban amanah tersebut. Sebelum Ibu mengakhiri, silahkan kalian jawab dulu sebentar post testnya. Ya. Dua tiga kali. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah usia 25 tahun. Kemudian Siti Khadijah senang kepada Nabi Muhammad karena apa tadi? Karena kejujurannya. Ya, kemudian yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Muhammad dipercaya menjadi hakim dalam memutuskan perselisihan perkara masalah apa tadi? Peletakan Hajar Aswad. Kemudian setelah salah satu tanda Nabi Muhammad seorang rasul adalah turunnya Wahyu dari Allah. Ya, kemudian salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah Dapat membelah bulan. Kemudian fungsi mukjizat Nabi dan Rasul adalah fungsinya untuk menjadi sebagai bukti kerasulan. Terus yang 8 mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar adalah Al-Quran. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Pada masa pra-Islam, masyarakat Arab menyembah berhala. Ya, semuanya bagus. Ya, sudah semuanya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Cukup sampai di sini. Ucapkan terima kasih atas perhatian kalian, memperhatikan, menyimak. Semoga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang silakan baca doa ulang. Sudah. Ya, siapa yang akan
mengangkat